Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Falah, Desa Muara Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemirsa Najiyah TV dimanapun antum berada, azillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia telah memberikan kepada kita semua bentuk kebutuhan hidup kita. Semua hal, jangankan masalah yang besar, masalah yang sepele yang sedikit pun Allah cukupkan kepada kita. Nikmatnya Allah berikan kepada kita segala sesuatu hal kebutuhan kita di dunia ini sampai cukup rezeki kita. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah kita yang hadir hari ini di salat subuh yang mulia ini. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan keutamaan yang besar kepada kita. Apa itu nikmat iman? Berimannya kita kepada Allah dengan mengikuti dan meyakini semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW Muhammadlah sebuah kebenaran dalam kita menghidupi, dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Dan salah satunya adalah nikmat di atas Islam dan nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada kekasih kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Beliaulah yang telah memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dari negeri yang gersang yang tidak ditumbuhi pepohonan dan tumbuhan, negeri yang tidak bisa bercocok tanam, negeri yang penuh dengan kerusakan moral, kebiadaban dan segala bentuk hal-hal yang di luar diberi kemanusiaan. Allah utus beliau untuk mengangkat derajat manusia yang terhina menuju manusia yang mulia. Orang Arab Quraisy ketika itu mereka tidak diperhitungkan oleh peradaban dunia. Peradaban dunia ketika itu adalah dikuasai oleh dua negara adidaya besar, dan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Dan dengan diutusnya kalimat tauhid dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka ini tidak diperhitungkan menjadi sebuah bangsa yang dimuliakan di dunia dengan sebab mereka lah dakwah kalimat tauhid ini tersampaikan kepada kita. Maka beruntunglah kita kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Kita tidak melihat bagaimana sosok dan bentuk bagaimana Rasulullah SAW berjuang dalam menegakkan kalimat ini, tapi dengan keyakinan kita, dengan apa yang sampai kepada kita, kita yakini bahwa Muhammad SAW betul-betul utusan Rasul, utusan Allah, penutup khatamun nubuwah, penutup segala nabi, penutup risalah. Dan siapa yang mengikuti petunjuknya akan selamat, dan siapa yang menyelisihinya akan celaka. Muslimin hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini alhamdulillah kami yang tergabung dari beberapa lembaga-lembaga sosial yang dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Wujud Muhammad Huzur Hafizullah Ta'ala, kemudian
berbagai NGO seperti HIS Berbagi, Markas Bersama Sunnah, Ummahat, Yayasan Darul Iman dan Najiyah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan hari ini kita bersama-sama dengan kaum muslimin di Sekabaluan ini. Siapa yang merancang, siapa yang menentukan ini, yang kita jauh terpisah dari pulau, terpisah dari samudra, tapi kemudian Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kaum muslimin hamba Allah, kita menghadapi kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Pasti kita akan diuji. Kita akan diuji dengan anak-anak kita. Kita akan diuji oleh istri-istri kita. Kita akan diuji oleh kedua orang tua kita. Kita akan diuji oleh pimpinan dan atasan kita. Kita akan diuji oleh masyarakat kita. Apakah kita itu diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan penyakit, diuji dengan berbagai hal yang akan merusak, yang akan memberikan kegundah gulanaan di hati kita. Dan ujian yang terbesar adalah tatkala kita sudah mengikrarkan syahadat, kita tidak akan pernah lagi lepas dari ujian, mempertahankan keyakinan kita setelah kita bersyahadat, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ujian ini pasti silih berganti, seperti ombak di samudera yang tidak akan pernah berhenti. Terkadang ombak itu ombak yang kecil, terkadang sedang, dan terkadang ombak yang besar menggulung. Dan siapa yang tangguh, nakhodanya dia akan selamat. Siapa yang rapuh, dia akan tenggelam. Maka kita yang telah mengikrarkan, telah meyakini kebenaran itu adalah setelah kita ucapkan sekali dan tidak akan pernah bergeming lagi di hati kita untuk keluar meninggalkan kalimat ini walaupun apa yang kita hadapi di depan. Hatta al-maut, sampai dengan kematian pun akan menemui kita. Inilah yang dicontohkan oleh salafun salih. Para pendahulu-pendahulu kita, para sahabat-sahabat Nabi kita, yang mereka itu terdepan, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu mengawal, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam bersyahadat. Kalaulah tidak perjuangan mereka, kalaulah tidak pengorbanan mereka, kita tidak akan mendapati kalimat ini hari ini, saudara. Inilah keutamaan besar salafun salih, para sahabat ridwanullah, yang mereka itu kita cintai dan kita terus mengirimkan salawat, mengirimkan doa kepada mereka, karena mereka terdahulu berislam dari kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala ujian ini datang kepada kita, saya juga mengutip sebuah, ya Ustaz kita yang ini kita kaji terus di Muqaddimah Qawaidul Arba'. Ada 3 pilar kehidupan seorang mukmin itu. Apa itu? Idza u'tiya syakara, wa idza butuliya sabara, wa idza udzliba istaghfar. Ini 3 pilar yang harus kita miliki seorang mukmin yang telah kita bersyahadat. Apabila kita diberi, kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus syukuri. Tidak lagi seorang mukmin mengeluh dengan apa yang Allah telah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita sanggup nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sejatinya kita harus bersyukur terus. Jauhkan kita dari mengeluh kesah kepada Allah. Dan apabila kita diuji, maka kita bersabar. Apapun bentuk ujian yang telah kita sebutkan, apakah ujian berupa ujian harta, ujian anak-anak, ujian keimanan sekalipun, kita harus sabar ketika menghadapi ujian itu. Dan apabila kita tersalah, terjatuh dalam melakukan perbuatan maksiat,
Kita segera minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita yang suci. Semua kita adalah bersalah kecuali Rasulullah SAW yang beliau itu maksum, yang dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin Allah, di kesempatan yang ringkas ini mungkin kiat kita menghadapi cobaan. Cobaan di antara kita itu mungkin berbeda-beda. Berat sama orang lain mungkin ringan bagi kita. Ringan bagi kita mungkin berat bagi orang lain. Nah, ini yang tergantung kita menghadapi ujian cobaan ini. Bagaimana kita mensikapi cobaan itu dan kita sanggup dari ujian itu dan kita keluarnya dan kita mendapatkan kemenangan, najih, selamat dan sukses. Kemudian mendapatkan al-fauza minallah. Ini yang kita harus yakin karena dunia darul bala wal ibtila. Karena dunia ini yang kita tempati hari ini adalah negerinya ujian dan cobaan. Negerinya ujian dan cobaan. Tidak ada kita yang tidak diuji. Tidak ada kita yang lepas dari ujian sampai kapan kita selesai ujian itu. Selesai kita dari ujian itu adalah tatkala kita menginjakkan kaki pertama kita di jannahnya. Selesai urusan. Sebelum kita masuk ke dalam jannahnya, kita akan melewati ujian-ujian sampai kemenangan itu diberikan oleh Allah. Maka untuk itu kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, ada beberapa kiat yang harus kita ketahui, mungkin harus kita mengulang-ulang kaji kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan waktu yang singkat. Yang pertama kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia adalah untuk kita lepas dan kiat kita menghadapi ujian cobaan yang diberikan Allah kepada kita itu yang pertama adalah mengimani takdir ilahi, mengimani takdir Allah, maqadir khalaik. Maka setiap kita menghadapi cobaan, ya, hendaklah kita tahu bahwa setiap yang terjadi menimpa kita itu, setiap yang terjadi kepada kita itu adalah telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, tertulis di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itulah ditetapkan oleh Allah. Seperti yang Anda sampaikan tadi di awal, siapa yang bisa menentukan pertemuan kita hari ini? Allah yang mengatur semuanya, Allah yang merencanakan ini. Seperti kata pepatah itu, garam di laut, apa itu, asam di belang bertemu dalam, asam di gunung bertemu dalam belang. Semuanya itulah kehendak Allah. Nah, ini kita hanya tinggal menjalani proses kehidupan ini dan semua itu telah ditentukan oleh Allah. Maqadir khalaik, ketentuan kita. Seperti Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka ketentuan kita, keimanan kita, kesesatan kita, bahagia sengsara kita, al-fauzah kita, kebahagiaan kita nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengetahui ini. Tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Maka untuk itu kita yakini semua yang terjadi itulah kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha, berikhtiar, jangan berpangku tangan. Oh, seperti mereka katakan saya ya ditakdir oleh Allah menjadi orang-orang yang engkar, saya seperti ini. Tidak. Saya miskin. Ya, kita harus berusaha dan berikhtiar. Setelah kita berusaha, kita ikhtiar, baru kita bertawakal. Setelah kita berusaha, baru kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, kita berobat. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jangan kita, ya Allah yang akan menyembuhkan. Di sini nanti paham-paham yang banyak menyimpang itu berpangkal dan berpokok dari masalah takdir. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah tawassut. Dalam ini
kita beriman semua yang terjadi kepada kita itu menimpa kita itu adalah ketentuan Allah, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan menimpa kita, dan kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk merubah nasib kita, merubah diri kita. Inilah yang namanya kesempatan kita untuk menggapai hidayah. Seperti kita alhamdulillah telah ditunjuki kepada Islam, alhamdulillah. Tapi kita masih minta petunjuk terus kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 rakaat yang wajib kita doakan dan ditambah dengan sholat sunat. Kenapa kita masih minta ihdinas siratal mustaqim setelah kita masuk Islam? Jalan mana? Ini yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tafsirnya surah Al-Fatihah ini. Maka kita ingin meminta agar kita betul-betul di jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Abu Bakar, jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ridwanullah alaihim ajma'in. Ini kita minta terus nikmat hidayah di atas Islam, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kaum muslimin, hidayah sunnah itu adalah kita mengamalkan ajaran agama yang kita anut hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu nilai atau takdir ini sejauh mana kita ridho dan rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, landasan setiap kebaikan adalah jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ini Ibnu Qayyim. Yakini kita. Jadi apapun yang menimpa kita pasti itu adalah kehendak Allah. Pasti itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin di sini, kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan semuanya, dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baik kita, apakah kehidupan kita sulit, kita meyakini itu semua kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan yang tinggi kaum muslimin, ini yang derajat yang harus kita minta terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul kita yakin di hati kita ini. Maka ada satu doa yang harus kita hafalkan terus. Di akhir-akhir fi duburi kulli salatina. Di setiap akhir salat kita ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta terus kepada Allah. Apa kita doa itu minta kaum muslimin? Di waktu-waktu istijabah kita minta, Rabbi zidni imanan wa yakinan wa fiqhan. Ya, ada 3 yang kita minta yang harus kita hafalkan. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni imanan. Ya Allah, tambahkan terus kepadaku ya Allah keimanan, wa yakinan dan keyakinan, wa fiqhan dan faqih dalam beragama. Ini kalau kita 3 ini, iman kita terus dipatri dalam hati kita semakin hari semakin kuat terus. Ada iman dalam kaidah kita ahlu sunnah wal jamaah, kita yakini bahwasanya al imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif, naik dia dengan ketaatan. Semakin kita bertaat kepada Allah menjalankan ibadah semakin naik, terus akan meningkat. Dan kalau kita jatuh bermaksiat futur, maka terus akan menurun keimanan kita, atau mungkin akan sampai tercampak dan terbunuh. Nauzubillah min dzalik. Maka untuk itu kita minta terus kepada Allah agar diberikan kepada kita, ditambahkan terus keimanan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin seyakin-yakinnya, tidak ragu lagi dengan keimanan kita. Ada yang masih ragu itu kepada kaum muslimin. Dia sudah beriman pada Allah tapi panggilan azan tidak ditunaikan. Masjid dekat dari rumah tapi tidak menyambut seruan Allah, belum yakin dia dengan keimanannya itu. Dia tahu syariat, bahwasanya semua syariat yang Allah berikan kepada dia, zakatnya harus dia tunaikan, harta dia sudah melimpah tapi tidak pernah dihitung.
Kan belum yakin. Maka keyakinan itu harus kita pupuk terus di hati kita dan fikran dan paham kita beragama ini. Maka kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah pahamkan dia agama. Maka ini yang kita minta. Allahumma faqihni fid din, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkan aku dalam agama. Banyak orang yang hafal kaum muslimin, ya, hafal Al-Quran, hafal mutun, hafal hadis, tapi tidak paham dengan apa yang di ilmunya ini. Bahkan sudah bergelar afwan, ya, sudah bergelar predikat, titel dan segala macamnya, tapi tidak paham di bidang agama lagi mungkin. Ada yang mungkin sampai bergelar profesor, tapi masalah wudhu tidak paham. La haula wala quwata illa billah. Ada yang sudah profesor doktor dalam bidang agama, tapi tidak tahu di mana Allah, aina Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ini kita minta kepada Allah agar diberikan keimanan, agar diberikan keyakinan, agar diberikan kepada kita kefakihan dalam beragama. Kemudian yang kedua, kaum muslimin hamba Allah, pilar yang kedua adalah yakinilah bahwasanya ada hikmah di balik cobaan. Semua yang menimpa kita itu, semua yang terjadi pada diri kita itu ada hikmah yang tidak mungkin kita ketahui. Pasti ada hikmah yang tersembunyi dalam itu. Nah, kenapa kaum muslimin? Ya, hikmah itu harus kita cari. Mungkin hikmah itu kita ketahui maksudnya, atau mungkin kita tidak ketahui apa maksud Allah menguji kita dengan demikian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mu'minun 115-116, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikal haq la ilaha illahu rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang punya arsy yang mulia. Muslimin Allah berbahagia. Maka ini, ya, dengan ayat ini kita yakini bahwasanya Allah menciptakan kita itu bukan abatha, bukan main-main, pasti ada hikmah tujuan Allah menciptakan kita. Apakah Allah menciptakan, ya, tanpa maksud dan tujuan? Atau samakah kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Maka ini harus kita yakini apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Dalam surah Az-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan di dunia ini. Apakah itu sebuah kebaikan atau sebuah keburukan? Apakah amal soleh atau amal yang buruk? Nah, pertanggungjawab ini. Maka sebahagian manusia yang kufur meyakini mereka diciptakan Allah di dunia ini hanya untuk bersenang-senang, memuaskan hawa nafsu syahwatnya. Setelah mereka mati, mereka akan jadi tulang belulang dan tidak lagi dimintai pertanggungjawaban. Ini keyakinan orang-orang kufar, keyakinan orang-orang kafir yang mengingkari akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga katakan dalam surah Ad-Dukhan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin, ma khalaqnahuma illa bil haqq." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan yang hak. Subhanallah. Maka ini yang kita syukuri kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini semua yang ada di dunia ini penciptaan itu adalah Allah lah penciptanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ya tauhid yang harus kita yakini, tauhid rububiyah. Tidak ada yang menciptakan di dunia ini. Ya, semua yang ada di langit dan di bumi dan antara keduanya itulah ciptaan Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yang ketiga adalah ingatlah bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ujian-ujian yang berlalu orang-orang pendahulu kita sampai kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mungkin diuji ya. Uji apa? Uji keimanan kita. Akankah hanya dengan imingan duniawi? Mungkin ada yang menginginkan kita nanti akan dibangun kepada kita rumah, akan dijamin kesehatan kita, akan dijamin kelangsungan anak-anak kita untuk pendidikannya, akan dijamin perekonomian kita. Kemudian dengan iming-iming ini kita menukar keimanan kita dengan kembali kepada kekafiran. Subhanallah. Tentu ini nilai yang sangat rendah. Setelah kita dapatkan yang tinggi, yang mahal, yang berharga itu, kita buang dengan yang nilai yang rendah. Faliyadzubillah min dzalik. Ujian apa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Ya, kita mungkin sering dicaci, ya, dihina, dicemooh. Ya, apalagi yang kita yang insyaallah sudah diberi ya petunjuk di atas sunnah ini, ya, ingin mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah itu di kehidupan kita. Nah, kalau kita hidupkan sunnah itu, yang pertama membenci kita lah syaitan. Dari golongan apa? Asyayatin minal jin wal ins. Golongan setan itu dari manusia dan jin. Tidak senang dia. Agak bersekongkol mereka agar kita meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnah? Dengan cacian, makian yang kita terima, dengan lakop, dengan gelaran dan segala macam. Ya. Nah, bagaimana ini terjadi? Maka kita hadapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Belum seberapa dengan ujian. Lihat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah iming-iming dunia, semua harta kekayaan Quraisy itu diberikan kepada Rasulullah. Kalau ingin jabatan, pangkat, diangkat jadi raja. Kalau ingin dunianya, wanita yang paling cantik dicarikan untuk meninggalkan kalimat tauhid. Tapi tidak. Rasulullah SAW tetap menyampaikan dakwah risalah. Sekali telah diangkat menjadi Rasul, menyampaikan risalah ini, dia tidak lagi pernah beristirahat. Setelah Allah turunkan ayat, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Sejak itu dia tidak pernah lagi beristirahat sampai Allah wafatkan dia sallallahu alaihi wasallam. Jadi dunia ini kaum muslimin tidak ada tempat kita beristirahat, ya. Berleha-leha santai. Kita akan terus berjalan, berlari, terus bekerja. Penat dan letih. Tidak ada kita berleha santai-santai dunia ini. Ya. Berbeda dengan orang kufar. Kalau orang kufar, kami kemarin itu satu perahu, Pak, ya, Ustaz, ya. Mereka datang dari berbagai negara ke Mentawai. Ini apa tujuannya? Mereka bawa semuanya, bahkan satu truk itu untuk alat-alat renang. Ya. Habiskan harta, habiskan semuanya. Untuk apa? Untuk mencari, hanya bisa berenang, mencari kepuasan. Habis waktunya. Memang itu tujuan mereka diutus. Karena apa? Untuk bersenang-senang di dunia ini, nanti akan diazab selama-lamanya. Tapi kita apa? Tujuan kita. Di situ saja berbeda, ikhwas sekalian. Kita satu perahu, ya, satu tujuan kepulauan ini, tapi niat kita berbeda. Kita datang ke sini berkunjung mencari kebaikan untuk menambah pahala pundi-pundi amal mereka, beramal kita, sementara mereka dengan hanyut dan dunianya, dan mereka nanti akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini, ya, kita kembalikan musibah itu, ya, kepada apa yang telah dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, liya'zil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Ya, musibah yang menimpaku itu sungguh akan menghibur kaum muslimin.
Jadi kalau kita merasa sedih Pak, hari ini susah, sulit, ekonomi kita banyak masalah yang kita hadapi, ya, maka kembalikan lihat musibah yang dialami oleh Rasulullah SAW belum seberapa. Maka ini akan menghibur diri kita, menghibur hati kita. Ya, dalam lafaz lain disebutkan man azumat musibatuhu falyadhkur musibati fa innaha satahawwanu alaihi musibatuh. Siapa saja yang terasa berat ketika menghadapi musibah, maka ingatlah musibah yang menimpaku, ia tentu akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada 3 ini ya, mungkin dalam keterbatasan waktu ini kita renungi kembali ya. Yang penting Allah telah takdirkan kita hidup di Kepulauan Mentawai ini. Alhamdulillah, kita syukuri, alhamdulillah. Alam yang subhanallah Pak, kaya, laut yang luas, ikan yang pernah putus. Kalau di darat sana Pak, orang mencari ikan itu harus dibikin kolam dulu, dikasih makan. Kemudian kalau tidak dikasih makan tidak berkembang ikan. Kalau ini tinggal kaum muslimin tinggal ambil, kemudian dijual. Subhanallah. Ya, maka ini ya yang harus kita pertahankan, keimanan kita, kekokohan di atas agama ini, dan kita yakini semua yang menimpa kita itu, apakah yang baik dan yang buruk menimpa kehidupan kita, itulah atas kehendak dan ketentuan Allah. Dan kita berdoa terus agar Allah tutup akhir hayat hidup kita ini dengan kematian yang sempurna di atas keimanan. Allahumma aftim umurana ya Allah bihusnil khatimah wa la tahtim ajalana ya Allah bisu'il khatimah. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, dan khusus pada diri. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari nafsu dan syaitan. Pun kita tutup dengan kata majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.